menguat. Bagaimana nih Bang untuk tanggapannya dan apa ada cara lain Bang untuk rupiah ini tetap menguat? Ya, saya pikir kan kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Ya, mungkin bagi teman-teman sekalian yang saat ini menyimpan dolar karena ingin berharap ada kelebihan, sebaiknya dolarnya dilepas, karena kalau kemudian sudah minggu depan nilai rupiah menguat, kan kasihan kalau simpan-simpan dolar. Itu himbauan saya sih, demikian. Oke Bang Dasko, kalau khususnya Bang kalau terkait dengan pembelian kembali ataupun buyback saham saat ini sebagai respon begitu Bang terhadap gejolak pasar, ini bagaimana Bang untuk tanggapannya untuk hal tersebut? Ya, sebenarnya kan BUMN dan swasta yang proyek-proyeknya strategis itu kan fundamentalnya kuat. Nah, sehingga kemarin dalam keadaan pasar harga sedang turun, ya tentunya kemudian misalnya BUMN atau Himbara itu kemudian buyback kembali, ataupun kemudian lembaga-lembaga yang melakukan investasi maupun pasar tentunya melihat bahwa sangat strategis kemudian ketika membeli kembali atau melakukan transaksi pembelian pada saat keadaan pasar seperti kemarin. Terus kalau misalnya terkait isu nih ada pembelian Bank BCA, itu gimana Bang tanggapannya? Saya pikir kalau Bank BCA sepanjang dilakukan dengan mekanisme pasar, ya apalagi saat ini kan sahamnya sedang lumayan agak murah, ya dibeli aja, karena dengan termasuk swasta nasional yang strategis, sepanjang itu melalui mekanisme pasar pembeliannya itu nggak ada masalah menurut saya, silakan aja dibeli. Demikian, terima kasih. Ya. Pemirsa, antrian panjang terjadi di sejumlah SPBU di Jakarta imbas naiknya harga BBM jenis Pertamax. Para pengendara yang biasanya mengisi BBM Pertamax kini harus beralih ke Pertalite. Antrian panjang pengisian BBM jenis Pertalite terjadi di sejumlah SPBU imbas naiknya harga Pertamax. Untuk mengurai antrean hingga ke jalan, pihak SPBU membuka 3 jalur pengisian BBM Pertalite. Sejumlah pengendara motor yang hendak mengisi Pertamax pun terkejut saat mengetahui naiknya harga dan beralih ke Pertalite. Ya, ini ngisi bensin tiba-tiba nggak tahu ini tiba-tiba naik. Biasanya 12.000 isi Pertalite, sekarang ngisi Pertamax 16.000. Oh, jadi beralih ke Pertalite jadinya nih Bang? Pertalite. Oh gitu nih Bang. Bang, gimana Bang ada kenaikan ini Bang? Kaget gak sih Bang? Ya kaget kan. Orang kita belum tahu masalahnya, tiba-tiba udah langsung naik. Harga Pertamax resmi dinaikkan pemerintah dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Para pengendara berharap pemerintah dapat kembali menurunkan harga BBM untuk mengurangi beban ekonomi mereka. Tim Liputan Anexa. Pemirsa, di tengah ketidakpastian global, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Ya, pemerintah optimistis bahwa penguatan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Perkembangan perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian meski tekanannya mulai menurun. Di tengah ketidakpastian tersebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Dalam rapat kerja Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 mencapai 5,61%, sementara inflasi Mei 2026 tetap terkendali di level 3,08%. Selain itu, neraca perdagangan surplus dengan neraca devisa yang memadai setara 5,6 bulan impor.
Di sisi lain, nilai tukar rupiah hingga awal Juni 2026 masih menghadapi tekanan dipicu sentimen global dan risk off di pasar keuangan. Namun pemerintah optimis bahwa penguatan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan memperkuat stabilitas nilai tukar. Pemerintah terus memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas sekaligus memelihara momentum pertumbuhan sehingga diharapkan dapat meningkatkan market confidence sehingga akan memperkuat pasokan falas domestik termasuk melalui kebijakan devisa hasil ekspor yang baru saja direvisi. Di tahun 2027, konflik geopolitik terutama Iran dan AS dan Israel diperkirakan semakin mereda dan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan membaik. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pemerintah memperkirakan rupiah di tahun 2027 terjaga stabil pada kisaran 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan strategis, termasuk menjaga stabilitas harga BBM dan pangan, memastikan pasokan energi dan beras tetap aman, serta memberikan stimulus untuk mendukung daya beli masyarakat dan dunia usaha. Tim Liputan IDX Channel. Dewan Ekonomi Nasional mengusulkan kebijakan bebas visa kunjungan bagi wisatawan mancanegara untuk memperkuat pasokan devisa di tengah pelemahan rupiah. Kebijakan bebas visa kunjungan bisa diberikan kepada sejumlah negara yang memiliki tingkat pendapatan tinggi dan berpotensi menyumbang wisatawan dalam jumlah besar. Dewan Ekonomi Nasional mengusulkan bebas visa kunjungan bagi wisatawan mancanegara untuk memperkuat pasokan devisa di tengah pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Anggota Dewan Ekonomi Nasional Muhammad Firman Hidayat menilai sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam mengantisipasi dampak panjang dari konflik geopolitik. Apalagi jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Menurut Firman, kebijakan bebas visa kunjungan bisa diberikan kepada negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan tinggi dan berpotensi menyumbang wisatawan dalam jumlah besar. 40 juta gitu kan. Kalau kita bisa meningkatkan wisman lebih tinggi dalam waktu ke depan ini tentu akan bisa membantu meningkatkan devisa kita. Salah satu kebijakan yang sebenarnya tidak butuh anggaran, misalkan kita bisa ngasih bebas visa kunjungan misalkan ke beberapa negara yang emang pendapatannya tinggi dan memang tertarik untuk datang ke Indonesia gitu kan. Dan ini selain sektor pariwisata, DEN juga mendorong peningkatan remitansi pekerja migran Indonesia sebagai sumber devisa tambahan. Indonesia diakui masih memiliki ruang untuk meningkatkan pendapatan devisa dari pekerja migran, terutama melalui pengiriman tenaga kerja terampil seperti perawat dan teknisi ke luar negeri. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.